Sekarang ini kita semua diberikan oleh Allah dua keistimewaan yang paling dahsyat. Dua keistimewaan yang sangat mulia dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang datang ke tempat ini. Keistimewaan pertama, kita diberikan tempat yang mulia. Keistimewaan yang kedua, kita diberikan tempat yang mustajab. Kota Makkah menjadi tempat yang paling suci di muka bumi ini. Makanya disebut tanah haram atau disebut dengan Al-Haramain, kota yang penuh dengan kemuliaan, kota diturunkannya kalamullah Al-Quranul Karim. Apapun dan siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Kota Mekah ini karena diturunkan Al-Quran, maka kota ini menjadi mulia. Kota Madinah menjadi mulia karena Madinah diturunkan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul, manusia yang paling mulia. Karena Rasulullah menerima diturunkannya Al-Quran. Dan kita ini sudah berada di tempat yang mulia. Tempat di mana Al-Quran diturunkan di kota Makkah. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tetapkan kota Makkah sebagai tanah haram sejak penciptaan langit dan bumi, di mana segala bentuk perbuatan dosa dilarang keras untuk dilakukan di tanah haram. Siapapun orangnya yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa di tanah haram ini, maka dosanya itu akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadal balada haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya kota Makkah ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihormatillahi ila yaumil qiyamah. Kota Makkah ini juga menjadi kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Kemuliaan kota Makkah ini Allah tentukan dan Allah tetapkan adalah kota yang paling mulia sampai hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kota Makkah ini juga kota yang mengandung pahala 100.000 kali lipat. Keutamaan ini paling masyhur. Pahala ibadah sholat di Masjidil Haram itu akan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan selama kita berada di tanah haram ini, membaca Al-Quran kah, sedekah, infak, jariyah, menolong orang, membantu orang, melakukan amal-amal soleh selama kita berada di tanah suci ini, maka pahalanya Allah lipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatu fil Masjidil Haram
afdalu fi mi'ati alfin salati fi ma siwa. Salat di Masjidil Haram lebih utama dibanding 100.000 kali dibanding di tempat lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kota Makkah ini juga merupakan tempat dilaksanakannya ibadah yang utama, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Kedua ibadah ini tidak bisa dilakukan selain di kota Makkah Al-Mukarramah. Semua manusia muslim dari seluruh penjuru dunia, mereka berbondong-bondong ingin menyempurnakan agamanya, datang ke kota Makkah ini karena memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Tidak bisa haji dan umroh dilakukan di luar daripada kota Makkah. Dan termasuk kita melakukan tawaf. Tawaf kita di Baitullah ini hanya bisa dilakukan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ka'bah yang selama ini kita menghadap ketika kita sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kota Makkah ini juga menjadi kota terbaik. Kota yang paling dicintai Nabi. Kota Makkah ini bukan hanya sekedar Nabi sangat cinta dengan kota Makkah. Kota Makkah ini adalah kota di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Karena itu Nabi sangat mencintai kota Makkah ini. Nabi berusaha semaksimal mungkin apapun cobaan dan rintangannya. Nabi diusir dari kota Makkah. Beliau berhijrah ke Habasyiyah. Cintanya dengan Makkah menyebabkan Nabi kembali lagi ke kota Makkah. Terus dimusuhi sehingga Nabi harus berhijrah ke Taif. Cinta dengan kota Makkah, Nabi balik lagi ke kota Makkah untuk memperjuangkan risalah ajaran agama Islam. Setelah itu dengan rasa berat hati meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, engkau kota Makkah adalah sebaik-baik bumi. Wa habbu ardillah ilallah. Dan engkau kota Makkah adalah sepaling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir dari kota Makkah ini, maka aku tidak akan meninggalkan kota Makkah ini. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, Makkah ini seperti sekarang ini, seperti kampung surga, tidak ada tetumbuhan, tanah gersang bebatuan, tapi semua kebutuhan kita, dari mulai makanan, sayur-sayuran, pakaian dan lain sebagainya, benar-benar kota Makkah ini seperti kampung surga. Nabi berdoa kepada Allah, kota Makkah ini berkah, berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kami meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah, Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan kota Madinah ini menjadi 2 kali lipat keberkahan daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Maka saking hebatnya kota Makkah, sehingga setiap siapapun yang datang ke kota Makkah disunahkan untuk mandi sunnah, biar orang-orang yang datang ke kota Makkah betul-betul dalam keadaan bersih dan suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang kedua, kota Makkah ini adalah tempat-tempat mustajab. Tidak bisa didapati di luar kota Makkah. Tidak ada di kampung kita tempat-tempat mustajab.
multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu adalah tempat yang mustajab. Saat tawaf, tempat mustajab. Hijr Ismail, tempat mustajab. Bukit Safa dan Marwah, tempat mustajab. Besok kita akan ke Arafah. Arafah itu tempat mustajab. Sehingga Nabi menyatakan khairud du'a'u Arafah. Sepaling baik untuk berdoa adalah saat berada di Arafah. Muzdalifah, tempat yang mustajab. Mina, tempat yang mustajab. Dan insya Allah tempat-tempat yang mustajab itu akan kita kunjungi sebagai rangkaian supaya kita mendapatkan haji mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu siapkan diri kita untuk menuju tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Semua kita dalam keadaan yang sama. Tidak ada jabatan yang tinggi. Pakaian yang mewah tidak ada. Semuanya dalam berpakaian yang sama, yaitu pakaian ihram. Tidak ada yang berjahit, tidak ada yang menimbulkan kemewahan dunia. Semuanya sama di Arafah. Wukuf. Wukuf artinya berhenti. Semua aktivitas kita berhenti sesaat. Waktu kita di Arafah, kita khususkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Arafah itulah orang-orang yang bisa datang ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, orang-orang yang akan disematkan, dilantik oleh Allah dan dinyatakan oleh Allah sebagai manusia yang telah sempurna rukun Islamnya, sempurna agama Islamnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun ketika Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Sekaligus ayat ini sebagai ayat terakhir yang turun. Setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun. Dan ayat itu turun di Arafah saat Nabi melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita tahun ini yang berhaji, Allah sempurnakan rukun Islam kita. Allah karuniai kita haji yang mabrur. Sehingga seluruh dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang sembunyi-sembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan, baik yang lama maupun yang baru, baik yang akan datang ataupun yang sudah telah kita lakukan. Dengan sebab kita berhaji, kata Nabi, innal haja yahdimu ma kana qablahu. Ibadah haji itu akan menghancurkan, akan menghapus dosa-dosa kita sebelum kita berangkat haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnu wal ghafurur rahim.